Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9 SMP, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat. Materi ini merupakan penerapan dari konsep-konsep fungsi kuadrat yang anak-anak sudah pelajari pada bagian sebelumnya. Nah, sebelum ke pembahasan, silakan anak-anak cermati terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu setelah anak-anak menyimak tayangan video ini, anak-anak diharapkan dapat menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa anak-anak untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Nah, anak-anak, kita langsung ke pembahasan. Untuk penerapan atau aplikasi fungsi kuadrat pada soal-soal cerita, ada kata-kata kunci yang perlu diperhatikan yang muncul pada soal aplikasi fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama, jika pada soal cerita itu memuat kata-kata terjauh, terbesar, tertinggi, terpanjang, terluas, maksimum, dan lain-lain, maka permasalahan ini kita kaitkan dengan konsep atau rumus nilai maksimum suatu fungsi kuadrat. Sebaliknya, jika soal cerita memuat kata-kata terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, minimum, dan lain-lain, maka permasalahan ini kita hubungkan dengan konsep atau rumus nilai minimum fungsi kuadrat. Tentunya kaitan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi kuadrat itu adalah persamaan sumbu simetri. Nah, anak-anak juga harus mengingat kedua konsep ini, yaitu persamaan sumbu simetri, nilai maksimum, dan nilai minimum. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal penerapan atau aplikasi fungsi kuadrat, anak-anak akan melakukan langkah-langkah penyelesaian seperti berikut. Yang pertama, silakan anak-anak baca soal dengan cermat dan seksama. Kemudian anak-anak membuat pemisalan untuk unsur-unsur yang terlibat dalam soal dengan variabel tertentu. Misalnya, boleh menggunakan variabel X dan Y, P dan Q, A dan B, atau variabel-variabel yang lain. Tapi umumnya adalah menggunakan variabel X dan Y. Kemudian dari pemisalan yang sudah anak-anak pilih, kita akan membuat atau menyusun fungsi kuadrat dalam variabel tertentu berdasarkan data-data yang diketahui pada soal. Seperti pada langkah nomor 2, secara umum atau biasanya fungsi dibuat dalam variabel X. Jadi tidak tertutup kemungkinan anak-anak boleh menggunakan variabel yang lain. Kemudian langkah yang terakhir atau yang keempat adalah menyelesaikan fungsi kuadrat
sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Jadi konsep atau rumus yang digunakan tentunya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan pada soal. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan cermati contoh soal berikut. Soalnya sederhana. Jumlah dua buah bilangan asli adalah 12. Tentukanlah yang pertama bilangan-bilangan tersebut agar hasil kalinya atau agar hasil kali kedua bilangan paling besar. Yang B, hasil kali maksimum dari kedua bilangan tersebut. Nah, pada soal ini terdapat kata-kata paling besar dan kata maksimum. Ini yang perlu diperhatikan. Seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya, kata-kata paling besar berarti nanti kaitannya dengan nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak lanjut ke penyelesaian soal. Yang pertama, kita akan memisalkan bilangan-bilangan tersebut adalah X dan Y. Nah, karena jumlah kedua bilangan tersebut adalah 12, maka kita akan peroleh sebuah persamaan, yaitu X ditambah Y sama dengan 12. Atau kita nyatakan Y dalam variabel X menjadi Y sama dengan 12 dikurang X. Nah, kita mengurangi kedua ruas dengan X sehingga X tambah Y sama dengan 12 menjadi Y sama dengan 12 kurang X. Nah, dari pemisalan ini kita akan lagi memisalkan hasil kali kedua bilangan tersebut. Tujuannya supaya muncul sebuah fungsi dalam variabel X. Nah, kita misalkan hasil kalinya adalah HX, di mana HX adalah hasil kali dari X dan Y. Nah, kita tinggal mengganti Y dengan 12 dikurang X. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan 12 kurang X ke fungsi atau hasil kali HX sama dengan X kali Y. Nah, setelah dikalikan maka kita akan peroleh HX sama dengan 12X min X kuadrat. Nah, bentuk dari fungsi terakhir ini adalah sebuah fungsi kuadrat dalam variabel X. Kita lanjut. Fungsi AX yaitu 12X min X kuadrat adalah sebuah fungsi kuadrat dengan nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan 0. Nah, fungsi ini akan mencapai nilai maksimum. Kenapa maksimum? Karena dalam soal ini nilai A bernilai negatif. Ini bernilai negatif sehingga fungsi HX akan mempunyai nilai yang paling besar. Nah, nilai maksimum ini dicapai pada saat X sama dengan min B per 2.
A. Ini adalah rumus persamaan sumbu simetri. Dengan mengganti B sama dengan 12, kemudian A sama dengan negatif 1, maka bentuk ini akan menjadi negatif 12 per 2 kali negatif 1. Kita sederhanakan menjadi negatif 12 per negatif 2, ini menghasilkan 6. Jadi dengan analisis ini kita memperoleh bahwa nilai X sama dengan 6. Nah, sekarang untuk nilai X sama dengan 6, kita akan mengganti ke Y sama dengan persamaan Y sama dengan 12 min X, sehingga diperoleh 12 min 6. Ini setelah dikurangkan, maka kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 6. Nah, ini berarti bahwa nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 dan Y juga sama dengan 6. Dengan demikian, jawaban kita untuk nomor A, bilangan-bilangan tersebut adalah X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor B. Berapakah hasil kali maksimum dari kedua bilangan tersebut? Nah, untuk jawaban nomor B, kita menggunakan hasil dari atau jawaban dari soal nomor A. Hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut adalah HX sama dengan X kali Y, dan tadi sudah diperoleh bahwa X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Tinggal kita ganti ke persamaan atau ke fungsi ini, maka kita dapat HX sama dengan 6 kali 6, HX sama dengan 36. Kesimpulannya, hasil kali maksimum dari kedua bilangan tersebut adalah 36. Nah, demikian anak-anak salah satu soal tentang penerapan atau aplikasi fungsi kuadrat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa anak-anak pahami dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa.